Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zodwa Uzaifar Pratama, mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi, utama dari mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf, sekaligus berbagi refleksi pribadi mengenai pengalaman selama satu semester. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya zakat dan wakaf dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dan landasan zakat dan wakaf. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagai harta bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Ia memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Quran, hadis, maupun ijma' ulama. Zakat bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi instrumen distribusi kekayaan yang sangat strategis dalam sistem ekonomi Islam. Sementara itu, wakaf adalah penyerahan hak milik atas suatu harta untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum atau maslahat jangka panjang tanpa menghilangkan pokok harta tersebut. Detail tentang wakaf juga banyak dijelaskan melalui hadis Rasulullah, salah satunya mengenai wakaf kebun milik Umar bin Khattab. Konsep wakaf menekankan keberlanjutan manfaat sehingga sangat relevan untuk pembangunan ekonomi umat yang berjangka panjang. Yang kedua, saya akan membahas prinsip-prinsip ekonomi zakat dan wakaf. Ada beberapa prinsip yang menjadi fondasi ekonomi zakat dan wakaf. Pertama, prinsip keadilan. Zakat memastikan distribusi kekayaan lebih merata, sedangkan wakaf memberikan akses manfaat bagi kelompok yang membutuhkan. Yang kedua, prinsip pemberdayaan. Dalam ekonomi Islam, zakat dan wakaf bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong produktivitas. Yang ketiga, prinsip keberlanjutan manfaat, terutama pada wakaf, di mana asetnya dijaga agar terus memberikan nilai tambah sepanjang waktu. Selain itu, terdapat prinsip amanah dan transparansi, karena kedua instrumen ini mengandalkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola. Dan yang ketiga, saya akan membahas mekanisme pengelolaan zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam dalam pengelolaan zakat. Terdapat proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang harus mengikuti ketentuan syariah. Zakat disalurkan kepada 8 golongan penerima seperti fakir, miskin, amil, mualaf, dan lainnya. Saat ini, lembaga-lembaga seperti Basnas dan LAS berperan besar dalam memastikan tata kelola zakat menjadi lebih modern, akuntabel, dan efektif. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir, yaitu pihak yang bertanggung jawab menjaga harta wakaf serta pengembangan agar menghasilkan manfaat optimal. Bentuk wakaf kini semakin beragam, mulai dari wakaf tanah, wakaf uang, wakaf produktif, hingga wakaf berbasis teknologi. Tujuannya yaitu tetap sama, yaitu menjaga aset sambil menghasilkan manfaat jangka panjang bagi umat. Lalu saya akan membahas peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi. Umat zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat daya beli masyarakat. Ketika zakat dikelola secara produktif, seperti dalam program modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pendampingan UMKM, maka zakat dapat menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Wakaf di sisi lain berperan dalam pembangunan jangka panjang. Banyak fasilitas publik yang dibangun melalui wakaf seperti sekolah, rumah sakit, masjid, hingga pusat ekonomi. Wakaf produktif juga dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi berbagai program sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Jika zakat berfungsi sebagai solusi langsung terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, maka wakaf berperan memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, dampak sosial dan ekonomi dari optimalisasi zakat dan wakaf. Ketika zakat dan wakaf dikelola dengan optimal, dampaknya bisa sangat luas secara sosial. Zakat meningkatkan solidaritas, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat hubungan antara anggota masyarakat. Secara ekonomi, zakat dan wakaf mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menggerakkan sektor-sektor produktif. Dalam jangka panjang, optimalisasi kedua instrumen ini dapat membantu menciptakan tataan ekonomi umat yang lebih stabil, berkeadilan, dan mandiri. Lalu saya akan memberitahu refleksi saya terhadap mata kuliah ini.
Yang pertama itu pengalaman dan pemahaman baru selama mengikuti mata kuliah ini. Saya merasa mendapatkan banyak pemahaman baru tentang bagaimana zakat dan wakaf bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang sangat kuat. Sebelumnya saya lebih melihat zakat itu sebagai kewajiban tahunan. Namun setelah mempelajarinya secara mendalam, saya mulai memahami bahwa zakat adalah pilar penting yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan umat, terutama jika dikelola secara profesional. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini memberi gambaran menyeluruh tentang betapa pentingnya kedua instrumen ini dalam membangun tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.